Pertanyaan sangat baik sih. Jadi kalau kita lihat ya dari pertumbuhan aset DPLK, aset neto DPLK, memang kalau kita lihat di kuartal pertama tahun 2020, memang terjadi penurunan neto aset DPLK sebesar minus 1,02%, yaitu dari angka aset neto di Maret 2020 sebesar 94,52 triliun, di mana di bulan Desember itu sebenarnya 96,8 triliun. Jadi terjadi penurunan lumayan banyak. Namun kalau kita lihat memasuki kuartal kedua, kita melihat statistik pertumbuhan aset DPLK-nya itu justru bertambah. Jadi kalau tadi di Desember ya, Desember 2019 ada 96,8 triliun, 95,5 triliun, maka di bulan Mei 2020 itu ada sekitar 96,8 triliun asetnya itu, sehingga bertumbuh kurang lebih 1,46%. Nah, ini menurut saya ini cukup baik pertumbuhannya, walaupun memang di bawah ekspektasi kita. Dan perlu kami garis bawahi di sini bahwa dari anggota kami, yaitu 24 DPLK yang aktif memasarkan produk dana pensiun ke masyarakat sampai saat ini dalam keadaan yang sangat baik dan kuat. Kurang lebih itu Mas Erwin kalau bicara mengenai pertumbuhan dari aset neto DPLK. Ini menarik Pak Nanang, meskipun Anda katakan di bawah ekspektasi, bagaimanapun tercatat ada pertumbuhan aset di sana. Masihkah kita bisa berharap support factor-nya berlanjut? Jadi di kuartal-kuartal berikutnya, apalagi menghabiskan semester kedua ini, pertumbuhan aset masih bisa digenjot meskipun tadi di bawah target dan juga ekspektasi. Sampai saat ini kita punya keyakinan, kita melihat hasil di bulan Mei 2020 itu tetap tumbuh, saya kira masih sangat positif bahwa industri DPLK itu akan tumbuh, walaupun memang kita ketahui tadi disampaikan oleh CNBC Indonesia terjadi PHK, pertumbuhan minus, tapi kalau kita melihat anggota kami itu menyatakan memang ada penarikan manfaat dan penarikan iuran, tapi memang tidak masif, jadi istilah masih bisa dikontrol. Kurang lebih kayak gitu Mas Erwin. Ini menarik nih Pak, kalau kita berbicara mengenai penarikan manfaat atau iuran, ini kira-kira stepping point-nya terjadi di mana sehingga dikatakan masih secure atau cukup aman-aman saja, sehingga 24 anggota DPLK tadi juga ternyata toh masih bisa survive dan stay afloat. Oke, terima kasih Mas Erwin. Jadi saat ini memang kami belum memiliki informasi jumlah angka ya penarikan manfaat pensiun ataupun penarikan iuran dari peserta DPLK sejak mulainya pandemi COVID di bulan Februari Maret ya sampai saat ini. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari asosiasi DPLK, yaitu para anggota kami, memang ada beberapa perusahaan klien DPLK yang melakukan PHK ya, dan membayarkan manfaatnya kepada karyawannya. Namun demikian, berdasarkan informasi yang kami terima secara verbal dari anggota kami, jumlahnya tidak masif dan masih dalam batas kewajaran, itu pertama. Kedua, adapun dari ke-24 anggota aktif kami itu siap untuk membayar klaim manfaat pensiun ataupun penarikan iuran sebagaimana permintaan dari para peserta DPLK, dan mereka semua sudah menyiapkan likuiditas dalam bentuk investasi pasar uang.